Ibu Bapa dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Jumat 11 Agustus. Hari ini Sabtu 12 Agustus 2023. Mari Bapak Ibu, kita awali kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Sabtu 12 Agustus 2023. Pangungkapan tolu ayat 20. Idama na jongjong doau dijulupitui manuktuhi. Ia adong na manangihon suaraku, dohot mangukap pitui, bongot maau tui bana. Mangan maau rap dohot ibana, jela ibana rap dohotau. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian firman Tuhan. Aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, tentu kita semua pernah melihat gambar, mungkin di kalender atau dimanapun itu di buku, Yesus yang sedang berdiri di muka pintu dan mengetok. Sebenarnya Bapak Ibu, gambar itu diinspirasi oleh teks ini. Dan kalau kita perhatikan dengan cermat, maka kita akan melihat gagang pintu itu tidak ada di luar. Gagangnya hanya ada di dalam. Apa artinya itu? Pintu itu hanya dibuka dari dalam. Pintu itu tidak didesain untuk dibuka dari luar, hanya dibuka dari dalam. Saudara-saudaraku, gambar itu sebenarnya sangat besar maknanya. Yesus berdiri di depan pintu dan mengetok, itu artinya Yesus senantiasa siap untuk masuk ke rumah kita. Dengan sabar Yesus menunggu. Yesus tidak akan mau memaksakan diri untuk masuk ke rumah kita. Yesus hanya masuk ketika kita membukakan pintu itu dari dalam. Saudara-saudaraku, dibutuhkan kesiapan kita membuka pintu dari dalam. Penegasan seperti itulah yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Teks kita hari ini merupakan bagian dari surat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Apa yang terjadi pada waktu itu Bapak Ibu?
jemaatnya memiliki kehidupan spiritual yang suam-suamku. Hidup keberagamaan dan hidup kerohanian mereka suam-suamku. Yesus tidak menghendaki situasi yang seperti itu. Sejarah membuktikan Bapak Ibu, realitas seperti itu yang menggiring mereka pada akhirnya hancur. Kita mau mengatakan dibutuhkan kesediaan jemaat di Laodikia untuk membuka pintu hingga Yesus masuk. Yesus berkarya dalam kehidupan mereka, dan mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar, bukan yang suam-suam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita, kehidupan kita ini dibayangkan sebagai sebuah rumah. Analoginya sebuah rumah. Sebuah rumah tentu punya pintu. Dan Yesus berkenan hadir dan masuk ke rumah kita. Kalau kita mendengar suara Yesus yang memanggil kita agar kita mau membukakan pintu rumah kita, pintu hati kita, dan kita membukakan pintu, maka Yesus akan masuk dan berkenan makan bersama-sama dengan kita. Besar sekali maknanya ini, Bapak Ibu. Kesediaan untuk makan bersama. Ini merupakan satu penghargaan dan penghormatan besar bagi pemilik rumah. Dan kesediaan makan bersama ini harus dilakukan dengan sukacita. Kebersamaan makan bersama, bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Ini harus betul-betul dilakoni dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi perenungan untuk kita. Kalau teks ini merupakan bagian surat yang dikirimkan ke jemaat di Laodikia, maka bolehlah kita bayangkan, Bapak Ibu, surat ini juga dikirimkan kepada gereja kita, HKBP. Bukankah persoalannya sebenarnya sama, Bapak Ibu? Kritikan kepada gereja-gereja arus utama seperti HKBP ialah sepertinya hidup kerohanian jemaatnya suam-suamku. Tidak memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk menikmati hidup keberagamaan, untuk memuji Tuhan, untuk merayakan hidup sebagai anugerah Tuhan. Iman yang suam-suamku, spiritualitas yang suam-suamkuku, akhirnya juga akan nampak dalam kepedulian jemaat juga yang suam-suamku. Oleh karena itu, Bapak Ibu, teks ini juga merupakan satu nasihat kepada gereja kita. Mari bukakan pintu agar Yesus masuk dan berkarya di tengah gereja kita HKBP, hingga gereja kita bangun, bertumbuh, berkembang. Seluruh pelayan dan jemaat
menikmati hidup yang bersuka cita, semangat melayani yang berkobar-kobar, hidup spiritualitas yang berkobar-kobar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini juga menjadi perenungan untuk kita. Mari Bapak Ibu, dengan sukacita kita membukakan pintu hati kita. Tolong diingat Bapak Ibu, Yesus tidak akan masuk ke dalam hati kita selama kita tidak mau membukakan pintu hati kita. Dan mari konsisten berdoa Bapak Ibu. Kalau kita memohon dalam doa kita, ya Yesus masuklah ke dalam hatiku, itu artinya kita harus betul-betul membuka pintu hati kita. Tidak benar Bapak Ibu, kita berdoa, ya Yesus masuklah ke dalam hatiku, tapi kita tidak membuka pintu hati kita. Yesus tidak akan masuk ke sana. Karenanya dibutuhkan kejujuran kita, kesiapan kita untuk sungguh-sungguh membuka pintu hati kita. Dan ketika kita membuka pintu hati, maka Yesus akan tinggal di dalam. Hidup kita akan menjadi hidup yang bersama Yesus. Itulah indahnya hidup bagi sebuah perjalanan dalam kehidupan orang Kristen. Kita berjalan bersama Yesus, kita berkarya bersama Yesus, kita menikmati anugerah bersama Yesus. Dengan hidup yang seperti itu, kita memiliki semangat yang berkobar-kobar, bukan yang suam-suamku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diingatkan agar kami tidak memiliki kehidupan spiritualitas dan iman yang suam-suamku. Kami diingatkan Tuhan agar kami memiliki semangat yang berkobar-kobar. Kami mau membukakan pintu hati kami agar Engkau masuk berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar segala pekerjaan kami, setiap derap langkah kami lakoni di dalam kebersamaan kami dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu hanya ke dalam. Seluruh aktivitas pekerjaan keseharian mereka satu hari ini, biarlah mereka lakukan dalam kebersamaan dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati para pelayan-Mu, biarlah semuanya boleh bersukacita merayakan hidup ini, karena kami hidup bersama dengan Engkau. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, yang sedang menderita. Biar Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, hingga mereka semakin melihat kebesaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, perjalanan hidup kami, program hidup kami, hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.